Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Dan di video kali ini aku mau bahas tentang persiapan aku menjelang koasistensi kedokteran hewan. Oke, setelah wisuda kemarin, saatnya kita masuk ke tahapan yang lebih serius, yaitu tahapan PPDH atau tahapan pendidikan profesi dokter hewan. Setelah menempuh 4 tahun pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan, selanjutnya aku masuk ke tahapan PPDH yang insya Allah akan ditempuh selama 3 semester atau 1,5 tahun untuk mendapatkan gelar dokter hewannya. Oke, menjelang koasistensi PPDH ini ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Itu ada banyak banget menurutku. Mulai dari persiapan wear pack-nya, jas lab-nya, kemudian alat-alatnya seperti termometer, stetoskop, dan lain-lain. Nah, persiapan-persiapan tersebut nanti akan aku bahas di video lain. Tapi di video kali ini aku mau bahas tentang persiapan yang gak kalah pentingnya sebelum atau menjelang koas. Menurutku persiapan ini adalah persiapan yang gak kalah pentingnya dibandingkan wear pack, jas lab, termometer, dan lain-lain. Karena persiapan ini sebenarnya bisa kita lakukan jauh sebelum koas atau juga saat ongoing dari koasnya itu sendiri. Dan akan kepakai terus bahkan setelah kita ada di dunia kerja. Yap, betul, adalah catatan koas kita. Menurutku persiapan yang krusial ini adalah persiapan tentang catatan kita. Bagaimana kita mencatat setiap detail-detail koas yang kita lakukan, bagaimana kita mencatat persiapan-persiapan belajar kita menjelang koas, dan bagaimana kita merangkum apa yang sudah kita pelajari di S1 selama 4 tahun tersebut di dalam catatan ini. Catatan itu adalah hal yang sangat penting, yang sangat-sangat perlu dipikirkan bahkan even kita sebelum koas sekalipun. Menurutku aku adalah orang yang sangat memperhatikan catatan, karena catatan itu menurutku pasti akan kepakai juga saat kita dunia kerja. Aku yakin catatan itu akan kepakai juga beberapa tahun bahkan setelahnya. Oke, flashback kembali, aku baru aja mengumpulkan catatan-catatan S1ku mulai dari 2018 sampai 2022 ini. Mulai dari kuliah offline sampai kuliah online aku kumpulin di satu tempat, dan kemudian akan aku baca kembali saat aku akan pakai saat stasenya. Seperti mungkin mikrobiologi akan aku baca lagi sebelum kodil, dan kemudian DKV akan aku baca lagi sebelum incil atau inbas. Gitu ya, jadi catatan itu sangat penting karena apalagi saat kita kuliah offline ya, karena aku sempat merasakan kuliah offline selama kurang lebih 3,5 semester, dan itu sangat-sangat penting karena bahkan di 3 semester itu ada beberapa mata kuliah yang sangat-sangat penting seperti mikrobiologi. Catatan dari dosen itu bener-bener, omongan dari dosen itu bener-bener penting banget kecatat di catatan aku. Oke, untuk catatan aku selama S1 itu memang hanya pakai buku biasa ya, jadi kayak buku sidu biasa bergaris. Nah, itu aku pakai yang itu biasanya. Tapi kadang juga aku pakai di buku notes kecil gitu. Itu biasanya aku juga kadang pakai di situ. Jadi kayak menyebar kemana-mana gitu, tapi bisa aku kumpulin dalam satu tempat. Nah, bahkan pas kuliah online kemarin juga aku nyatetnya itu pakai buku tulis. Catatan perkuliahan aku dari 2020 sampai 2022 kemarin itu aku catatnya secara tulis ya. Jadi aku nggak ketik karena menurutku aku kurang terbiasa dengan mengetik langsung di laptop saat mendengarkan perkuliahan. Itu adalah menurutku kekuranganku. Nah, dengan menulis sendiri menurutku akan semakin memudahkan. Kenapa? Karena kita mudah untuk mencoret, mudah untuk mengoreksi apabila ada yang typo atau yang salah, dan itu menurutku akan lebih mudah masuk ke dalam otak. Oke, itu tadi S1ku. Lalu bagaimana dengan PPDH-ku, bagaimana dengan koasku, bagaimana sih cara aku akan mencatat selama koas ini, dan bagaimana cara aku belajar mencoba merangkum berbagai materi S1 ke dalam suatu buku atau notes persiapan koas. Oke, intinya jadi aku mau mencari suatu metode catatan yang dimana bisa aku akses dimanapun dan kapanpun. Bisa aku akses di laptop, bisa aku akses di HP, atau bisa aku akses di tab aku. Itu yang pertama. Aku pengen apabila ke-update di laptop, maka akan ke-update juga atau akan ke-synchronize dengan yang ada di tab dan apa yang ada di HP.
Jadi aku bisa akses kapanpun dan dimanapun. Itu tadi yang pertama. Lalu yang kedua yang aku inginkan adalah catatan ini bisa lebih ringkes. Aku nggak perlu banyak bawa buku dalam satu tas. Aku pengen lebih ringkes di satu tempat saja, atau mungkin kasarannya di satu buku saja, di satu folder saja. Bisa diakses dimanapun sesuai dengan yang nomor 1, lalu bisa juga lebih awet. Maksudnya kalau aku mau akses beberapa tahun ke depan, mungkin 5 tahun ke depan, mungkin aku mau akses kembali itu bisa, dan bisa aku cari dengan gampang. Nah, dengan syarat yang agak banyak dan rempong tadi, akhirnya aku memutuskan untuk mencatat semua persiapan kuas aku dan juga mencatat persiapan ongoing kuas aku dengan aplikasi yang namanya Microsoft OneNote. Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar atau sudah pernah pakai, dan menurutku aplikasi ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita mahasiswa koas. Ada banyak keunggulan dari aplikasi ini. Yang pertama itu adalah, dan menurutku yang paling penting adalah, aplikasi ini bisa disinkronize di tab, di HP maupun juga di laptop kalian. Ini sangat memudahkan aku. Kalau aku nggak bawa laptop, aku bisa akses di HP. Kalau mungkin aku nggak bawa laptop, cuman bawa tab, aku bisa akses di tab. Itu yang sangat penting menurutku dan sangat-sangat aku unggulin deh kalau fitur yang ini. Nah, yang kedua adalah aplikasi ini gratis. Sejauh ini masih gratis karena aku bisa pakai walaupun pakai email UGM, namun menurutku kalau pakai email yang bukan UGM juga akan gratis. Dua kelebihan tadi bisa diakses kapanpun dan dimanapun serta gratis, itu menjadi faktor kenapa aku memilih Microsoft OneNote untuk dipakai dalam persiapan koasku. Jadi di sini aku mau nunjukin apa aja fitur-fitur dan kelebihan dari si Microsoft OneNote ini. Oke, di Microsoft OneNote ini aku akses di tab, juga di laptop dan juga di HP aku. Jadi aku semuanya device aku download aplikasi ini ya. iPad sendiri tampilannya seperti ini, memang jauh lebih tidak banyak fiturnya dibandingkan yang ada di laptop. Tapi menurutku ini sudah cukup sih kalau kita mau nyatet mungkin sambil pembekalan atau sambil kelas, kita bisa nyatet di sini. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Oke, ini adalah salah satu materi dari Inbes stase aku pertama, yaitu tentang alur pemeriksaan dan terapi pasien. Biasalah registrasi, anamnesis, sampai akhirnya ke terapinya. Ini adalah catatan aku. Ini aku bisa coret dengan si pen ini. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau pakai tab itu akan lebih enak kalau nyoret-nyoret. Ini registrasi, anamnesis. Nah, ini yang kuning ini adalah yang aku tambahin. Tuh, jadi ada page-nya juga. Ada banyak ya, dan kalau mau nambahin tinggal aja. Lalu kita bisa kayak custom dari si page-nya sendiri. Kita mau tambahin kayak garis gitu, ruler gitu, grid, atau yang lebih gede gini gitu. Itu ya. Kalau mau synchronize antara si tab, si laptop dan juga si HP, syaratnya adalah kita harus online ya. Jadi itu adalah syarat mutlaknya kalau mau synchronize antara 3 device ini atau device yang kita miliki. Oke, kalau kita update di tab nanti akan otomatis ke-update juga sama yang ada di laptop dan juga di HP. Tapi jangan lupa untuk synchronize terlebih dahulu ya, dan pastikan kalian punya si jaringan internet. Oke, itu tadi yang ada di tab. Selanjutnya kita bisa lihat apa yang ada di laptop. Oke, ini ada catatanku yang ada di tab, dan ini ada catatanku yang ada di laptop. Tampilannya itu akan lebih kompleks dibandingkan dengan apa yang ada di tab. Ini sebenarnya kayak Microsoft Word sendiri sih, kayak home, insert, draw, history, review, view, help, dan lain-lain. Kayak si page-nya sendiri. Jadi kalau mau tambah, kita tinggal add page. Nah, kalau di laptop tentu agak kurang enak ya kalau mau nyoret-nyoret, tapi kalau untuk ngetik sendiri enak kok, seperti biasa, seperti Microsoft Word, seperti terapi. Tambahin terapi apa aja, terapi suportif, simptomatik, sama kausatif. Kita bisa tambahin di sini, terus kita tambah kayak di sini. Oke, gitu. Kurang lebih tampilannya sama kayak Microsoft Word. Kita bisa juga insert dari si picture
atau mungkin ngedraw, tapi memang nggak semulus kalau kita pakai di tab. Dan gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi yang ada di laptop, di HP kurang lebih sama, tapi itu akan lebih simple lagi dibandingkan dengan fitur-fitur yang ada di tab. Jadi kayak Google Docs mungkin lebih simple gitu, tapi bisa dibaca juga kok, maksudnya lebih enak dibaca juga. Oke, yang di HP belum bisa aku tunjukin karena HP-nya sendiri dipakai untuk merekam video ini, tapi kurang lebih kasarannya seperti kayak Google Docs gitu. Itu tadi adalah sharing aku tentang bagaimana aku mempersiapkan koas, terutama khususnya untuk catatan koas sendiri, pra maupun ongoing dari koasnya. Kalau kalian merasa Microsoft OneNote ini bisa membantu, silahkan banget untuk dicoba karena ini sangat recommended dan sangat membantu kita para mahasiswa koas. Oke, semangat untuk kalian yang sedang koasistensi atau yang sedang mau masuk koasistensi seperti aku, dan juga semangat untuk kalian yang mahasiswa, semoga segera cepat selesai dan cepat lulus. Sampai jumpa di video berikutnya.